Selamat datang di akun pembelajaranku. Materi kali ini adalah fungsi keluarga. Setelah sebuah keluarga terbentuk, maka masing-masing anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Berikut ini adalah fungsi keluarga yang pada umumnya diketahui orang. Yang pertama, fungsi biologis. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan seks suami istri untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Fungsi yang kedua, fungsi sosialisasi anak. Berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak, serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat. Fungsi yang ketiga, fungsi afeksi, berhubungan dengan rasa, misalnya rasa kasih sayang, keintiman, perhatian, rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Fungsi yang keempat, fungsi edukatif, berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Intinya, aspek fungsi ini bagaimana orang tua memberikan edukasi kepada anak supaya dalam berperilaku dia bisa mengetahui tentang pentingnya sebuah kehidupan ini. Yang kelima, fungsi religius. Fungsi ini mendorong dikembangkannya seluruh anggota menjadi insan-insan agama yang penuh hormat terhadap Tuhan, menyadari sungguh sangat bersyukur terhadap hidupnya, saya menjunjung penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama. Intinya bahwa seorang anak menyadari sungguh betul bahwa hidupnya hanya ditentukan dalam tangan Tuhan. Fungsi yang ke-7, fungsi protektif. Fungsi ini bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis, maupun psikologis bagi seluruh anggotanya. Fungsi yang ke-8, fungsi ini bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Fungsi berikut, fungsi ekonomis, berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi terakhir, fungsi status sosial. Keluarga akan mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya karena kelahiran anggota keluarganya biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Selain itu, status individu juga dapat berubah melalui perkawinan dan usaha-usaha yang dilakukan seseorang. Selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan di atas, secara khusus menurut iman Kristen, fungsi keluarga yang seperti yang dipaparkan dalam kitab suci orang Kristen ada 3. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah. Yang kedua, sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama. Dan yang ketiga, sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih. Fungsi keluarga yang pertama, sebagai teman sekerja Allah, dapat dilihat yang disebut sebagai Imago Dei, Kejadian 1 ayat 8. Fungsi yang kedua, sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama, Ulangan 6 ayat 4-9. Dan yang ketiga, sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Efesus 5 ayat 22-23. Demikianlah pemaparan singkat saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan notifikasinya supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, sekian dan terima kasih.